Akan tetapi Abu Jahal bersikeras dan mengatakan, kita akan tetap berada di Badr ini, kita akan berpesta. Subhanallah, memang Allah menginginkan kehancuran untuk kafir Quraisy, untuk orang-orang musyrikin. Allah ingin menghinakan mereka dan Allah ingin merendahkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang mubarakah ini, kita akan mengenang, kita akan mengkaji serta mengambil hikmah-hikmah penting dari peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Perang Badr. Apakah itu Perang Badr? Bagaimana terjadinya Perang Badr? Dan apa hikmah-hikmah penting yang terjadi di dalam Perang Badr? Pada tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat, tahun kedua Hijriyah. Tahun itu adalah tahun pertama kali diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Saat itulah terjadi peristiwa Perang Badr. Sebelum terjadi peristiwa Perang Badr, kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya ada sebuah kafilah rombongan yang membawa harta perdagangan orang-orang kafir Quraisy yang sedang menuju ke Syam. Sepulang daripada perdagangan tersebut, kafilah ini yang telah membawa banyak keuntungan yang begitu besar. Kafilah tersebut yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka akan balik ke Mekah. Mendengar kabar tersebut, maka Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin ingin untuk menghadang mereka. Karena jelasnya harta mereka telah bercampur dengan hartanya kaum muslimin. Mereka ini yang mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang Islam dari Mekah ke Madinah. Mereka yang mengambil banyak hartanya kaum muslimin. Mendengar ada rombongan kafilah dari orang-orang kafir itu pulang dari Syam, maka Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya keluar untuk menghadang kafilah tersebut. Kafilah perdagangan itu hanya dijaga sekitar 30-40 orang. Karena itu Nabi keluar pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan suci Ramadan. Nabi membawa para sahabat-sahabatnya yang berjumlah 313 orang, dan keluarnya mereka ini ingin menghadang kafilah perdagangan tersebut, bukan keluar untuk berperang. Karena itu hanya ada 2 ekor kuda yang dibawa oleh umat Islam. Kemudian Nabi membawa 70 onta. Rombongan sahabat yang bersama Rasulullah membawa 70 onta, dan 1 onta itu bergantian dinaiki oleh sahabat. Nabi sendiri bergantian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Beberapa saat yang satu yang naik, kemudian yang lain berjalan. Kemudian setelah sampai di beberapa tempat, bergantian yang menaiki onta ini. Sahabat Sayyidina Abu Bakar bergantian dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan begitu juga yang lain. 1 onta ada yang bergantian 3 orang, ada yang bergantian 4 orang. Ketika sampai gilirannya Nabi harus berjalan, kedua sahabat itu akan menaiki onta. Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah yang naiki onta ini, biar kami yang menggantikan posisimu berjalan." Lihatlah bagaimana hormatnya
dan pengorbanannya sahabat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin Nabi itu susah. Mereka siap berkorban untuk Rasulullah. Mereka meminta Nabi untuk tetap menaiki onta dan mereka yang menggantikan posisi Nabi berjalan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma antuma biaqwa minni alal masyi. Kalian berdua tidaklah lebih kuat dari aku untuk terus berjalan. Wa ma ana biaghna minal ajr minkuma. Dan saya pun tidak merasa sudah lebih cukup dengan banyaknya pahala. Saya masih butuh pahala seperti apa yang kalian butuhkan dari pahala itu. Nabi tetap meminta untuk berjalan dan mereka tetap menggantikan, berada di dalam posisinya. Begitulah pengorbanan para sahabat-sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan pelajaran ini, mendengarkan kisah ini, sedikit banyak kita bisa berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengorbankan sedikit dari harta kita untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengorbankan tenaga kita, harta kita, keluarga kita, apa-apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, semoga bisa kita gunakan untuk membantu perjuangannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah kafilah tadi, saya katakan dengan niatan bukan untuk berperang, tetapi untuk menghadang kafilah rombongan perdagangan yang membawa laba yang begitu besar yang baru pulang dari Syam. Ketua rombongan kafilah Quraisy tersebut yang dikepalai oleh Abu Sufyan mendengar kabar bahwasanya kafilah mereka sedang akan dihadang oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maka ketakutanlah Abu Sufyan karena mereka sedang membawa harta yang begitu banyak. Bahkan hampir setiap orang kafir Quraisy di Mekah itu punya saham di dalam kafilah perdagangan ini. Mendengar itu, Abu Sufyan segera mengutus salah seorang utusannya yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari untuk segera berangkat ke Mekah, memberitahukan kepada kafir Quraisy di Mekah bahwasanya harta perdagangan mereka, kafilah rombongan yang membawa perdagangan mereka ini sedang terancam oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka sedang ketakutan untuk dirampas, meminta bantuan dan pertolongan daripada kafir Quraisy. Abu Damdam segera tancap gas untuk datang ke Mekah dan memberikan kabar kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kafilah rombongan harta mereka ini sedang terancam. Maka tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dikepalai oleh Abu Jahal, mereka segera menyiapkan pasukan, mengumumkan pengumuman untuk semua ikut keluar, semua ikut menyelamatkan kafilah perdagangannya tersebut. Jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal. Di antara semua tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu keluar untuk menyelamatkan harta perdagangan mereka. Berangkatlah Abu Jahal dan orang-orang kafir yang berjumlah 1000 orang untuk mengamankan kafilah tersebut. Abu Sufyan yang sudah mendapatkan feeling akan dicegat, segera putar arah. Dia tidak melewati jalan yang biasa dilalui, tetapi melewati pesisir laut untuk menyelamatkan kafilahnya tersebut dari hadangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Melewati jalan muter dan selamat kafilah tersebut. Sedangkan rombongan kafir Quraisy yang dari Mekah, mereka tetap menuju ke daerah, tepatnya di dekat daerah yang disebut dengan Badr. Sampai di sana, kafilah sudah selamat. Kaum muslimin yang tadinya berharap bisa mendapatkan kafilah tersebut dan akan banyak mendapatkan keuntungan dari harta, sekarang berubah keadaannya.
Mereka dihadapkan dengan suatu keadaan bukan berhadapan dengan kafilah yang hanya jumlahnya 30-40 orang saja, tetapi sekarang berhadapan dengan kafir Quraisy yang keluar dari Mekah dengan membawa persenjataan yang begitu lengkap, dan mereka telah bersiap-siap untuk perang, dan jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Kaum muslimin 313. Orang kafir yang keluar saat itu diperkirakan 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Umat Islam keluar bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah. Sekarang mereka dihadapkan dengan posisi berhadapan dengan kafir Quraisy. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana ini? Ashiru alayya ayyuhan nas. Berikan isyarat kepadaku. Artinya Nabi meminta apakah mereka akan tetap setia untuk membela Nabi dan ingin mengikuti Nabi. Apa yang akan disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu, ketika mendengar kabar bahwasanya kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya sudah keluar, Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Hadhihi Makkah, qad alqat ilaikum aflat kabidiha." Wahai kaum muslimin, inilah orang-orang kafir Quraisy di Mekah telah datang dan mengeluarkan untuk kalian bunga-bunga bangsanya. Tidak ada satu tokoh kafir kecuali keluar saat itu. Mereka semuanya ingin menyelamatkan hartanya. Abu Sufyan memberi kabar kepada teman-temannya kalau kafilah mereka sudah selamat dan kafilah mereka sudah jauh daripada Nabi Muhammad dan segeralah pulang, tidak perlu untuk berperang. Akan tetapi Abu Jahal bersikeras dan mengatakan, kita akan tetap berada di Badr ini, kita akan berpesta. Subhanallah, memang Allah menginginkan kehancuran untuk kafir Quraisy, untuk orang-orang musyrikin. Allah ingin menghinakan mereka dan Allah ingin merendahkan mereka. Serta Allah saat itu ingin memuliakan kaum muslimin, ingin mengangkat dan ingin Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama Islam ini. Maka Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat yang sebenarnya saat itu banyak juga mereka mengatakan sebaiknya kita kembali ke Madinah, karena ini sudah posisinya lain, bukan bertemu dengan rombongan kafilah perdagangan yang hanya sedikit, tetapi sekarang sudah berhadapan dengan pasukan perang yang begitu dahsyat. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kamu salah satu dari 2 kelompok musuh. Itu untuk kalian, milik kalian. Allah janjikan dari 2 kelompok ini akan menjadi milik kalian. Kelompok yang pertama, kelompok kafilah sudah terlepas jauh. Berarti satu kelompok ini sinyal, ini pertanda bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Wa tawadduna anna ghaira dzati syauqati takunu lakum. Dan kalian menginginkan bahwasanya yang tidak bersenjata, kafilah perdagangan tadi, itulah yang sebenarnya akan menjadi milik kalian dan akan menjadi keuntungan untuk kalian. Wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tetapi Allah mau membuktikan kebenaran itu sesuai dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah dan akan merebut akar orang-orang kafir yang tidak beriman tersebut. Allah akan hancurkan orang-orang kafir yang tersebut. Turunlah firman ini memberi kabar akan bahwasanya pasukan Rasulullah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah kelanjutan perang ini? Bagaimanakah permulaan perang tersebut yang saya katakan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran
pada episode yang akan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kajian kita ini, dan kita bisa merenungkan bagaimana terjadinya peperangan yang begitu berat tersebut, serta bagaimana para sahabat-sahabat berjuang kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa ikut andil di dalam kehidupan kita sehari-hari, ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan manfaat yang begitu luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.